Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Ahmad Maulana, mahasiswa Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit membahas materi terkait psikologi perkawinan dan juga psikologi keluarga. Nah, nanti bagaimana dinamikanya dan juga penyelesaiannya akan kita bahas satu persatu. Dalam psikologi, keluarga bukan hanya soal hubungan darah, tapi juga tentang kedekatan perasaan serta interaksi sehari-hari. Keluarga merupakan tempat pertama anak belajar yang sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian, nilai, dan perilaku anak. Dalam Islam, keluarga merupakan dasar kehidupan yang harmonis. Keluarga terbentuk dari pernikahan yang sah, bukan sekedar hidup bersama. Pernikahan dianggap sebagai janji kuat antara suami dan istri untuk hidup bersama dengan tanggung jawab, saling menyayangi, menghormati, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga punya peran penting dalam perkembangan seseorang. Seperti dalam edukasi, keluarga berfungsi sebagai tempat pertama anak belajar bicara, bersikap, dan mengenal nilai. Dalam hal sosialisasi, keluarga berfungsi mengajarkan cara bergaul, disiplin, dan memahami aturan sosial. Dalam hal perlindungan, keluarga berfungsi memberi rasa aman, memenuhi kebutuhan, dan dukungan saat ada masalah. Yang terakhir, fungsi afeksi, keluarga memberikan kasih sayang, perhatian, dan membuat anak merasa dicintai. Dalam Islam sendiri, keluarga memiliki konsep sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sakinah yaitu menciptakan ketenangan, mawaddah yaitu menumbuhkan cinta, dan rohmah yaitu mengembangkan kasih sayang. Kemudian dalam Islam, berkeluarga juga bertujuan untuk menjaga keturunan, membentuk generasi beriman dan berakhlak sehingga dapat menjadi investasi di akhirat kelak. Nah, hal tersebut bisa kita gapai jika kita memiliki atau memilih pasangan yang tepat. Nah, untuk memilih pasangan yang tepat, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan teori homogami, kemudian teori komplementer, dan juga kita akan mengambil konsep ta'aruf dalam Islam. Yang pertama ada teori homogami. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung memilih pasangan yang mirip dengan dirinya, seperti dalam hal usia, memiliki usia yang sama atau tidak terpaut lama. Kemudian memiliki kesetaraan dalam hal pendidikan, memiliki kesetaraan dalam hal status sosial, memiliki kesamaan dalam nilai dan keyakinan, dan memiliki kesamaan dalam hal latar belakang budaya. Diharapkan dengan adanya kesamaan-kesamaan ini lebih sedikit konflik dan diharapkan juga untuk hubungan itu menjadi lebih stabil. Nah, kemudian ada teori komplementer. Nah, kalau teori ini tuh kebalikan dari teori homogami tadi. Kalau teori ini tuh mengatakan bahwa seseorang tertarik atau suka dengan pasangannya karena untuk saling melengkapi. Misalnya, satu cerewet, satu pendiam, satu dominan, satu lebih tenang, kemudian satunya ekspresif, satunya pendengar, dan sebagainya. Jadi untuk teori ini itu seseorang mencari pasangan yang malah bertolak belakang dengan dirinya, sehingga bermaksud untuk saling melengkapi dan memahami satu sama lain. Nah, kemudian untuk mencari pasangan, Islam memiliki konsep ta'aruf. Ta'aruf merupakan proses saling mengenal sebelum menikah dalam batasan syariat ya di sini. Nah, ciri utamanya tuh yang pertama memiliki tujuan yang jelas, yaitu menikah, nggak penasaran, nggak coba-coba. Yang kedua melibatkan pihak ketiga. Ini bisa seperti keluarga, sahabat, dan lain sebagainya, sehingga tidak hanya berdua saja. Dan yang ketiga menjaga adab, tidak bebas seperti pacaran, mungkin tidak pegangan tangan dan hanya mengenal benar-benar sesuai adab dan norma. Kemudian yang keempat fokus pada nilai dan agama, serta juga fokus pada akhlak. Jadi niatnya emang untuk nikah, fokus untuk agama, dan juga dalam bertaaruf ini juga mengedepankan akhlakul karimah, seperti itu. Nah, kalian tim yang mana? Homogami, komplementer, atau pengen ta'aruf aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Setelah mendapatkan pasangan atau cocok nih dari teori homogami, komplementer, atau dari teori ta'aruf nih, udah cocok. Nah, ada persiapan yang perlu disiapkan sebelum menikah, yaitu yang pertama ada kesiapan jasmani, kemudian kesiapan psikologis, kesiapan spiritual, dan yang keempat kesiapan finansial. Nah, untuk kesiapan jasmani sendiri yaitu kesiapan fisik,
Sebelum nikah atau sebelum ingin menjalankan hubungan berkeluarga, seseorang harus dalam kondisi tubuh yang sehat untuk menjalankan peran dalam pernikahan. Seperti sehat secara umum, tidak memiliki penyakit berat yang mengganggu. Terus juga siap menjalani hubungan suami istri, mampu menjalankan aktivitas rumah tangga. Jadi misal dalam sebelum menikah memiliki keadaan fisik yang kurang atau lagi sakit berat. Nah, dikhawatirkan kalau sudah menikah nanti malah mungkin tidak bisa bekerja, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Jadi sebelum menikah diobati terlebih dahulu, itulah yang lebih utama seperti itu. Nah, untuk kesiapan psikologis yang perlu disiapkan adalah kematangan emosi dan mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, yaitu mampu mengontrol emosi, jadi kalau marah tidak meledak-ledak, kemudian siap berkomitmen jangka panjang, bisa menyelesaikan konflik dengan dewasa, enggak yang kekanak-kanakan, kemudian memiliki tanggung jawab dan empati yang tinggi untuk keluarganya, sehingga nantinya tidak hanya siap nikah tapi siap menghadapi dinamika hubungan, karena dalam berkeluarga pasti nanti akan bertemu konflik-konflik yang datang di kehidupannya. Kemudian dalam hal spiritual, kesiapan yang perlu diperhatikan adalah siap dalam nilai agama dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama memahami tujuan pernikahan sebagai ibadah seumur hidup atau ibadah panjang, memiliki dasar keimanan yang kuat, tidak gampang goyah, siap menjalankan peran sesuai ajaran agama dan juga tuntunannya, menjadikan agama sebagai pedoman dalam berkeluarga. Sehingga pernikahan bukan hanya hubungan dunia, tapi juga ibadah yang panjang dan ibadah selamanya. Nah, kesiapan yang keempat yang perlu diperhatikan seringkali memicu perceraian, yaitu kesiapan finansial. Diharapkan seorang sebelum menikah mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan indikator yang pertama memiliki penghasilan atau sumber nafkah sebelum menikah. Terus juga mampu mengelola keuangan sehingga nantinya tidak boros. Yang ketiga, siap memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, baju dan lain sebagainya. Intinya bukan harus kaya, tapi cukup dan bertanggung jawab, berusaha dan itu tadi yang penting berprogres. Nah, setelah fisiknya kuat, mentalnya matang, spiritualnya terarah, kemudian finansialnya stabil, masuk di pernikahan. Nah, dalam pernikahan atau berkeluarga perlu diperhatikan juga untuk hubungan suami dan istri harus sesuai dengan relasi marital. Nah, relasi marital merupakan hubungan suami istri dalam pernikahan yang dibangun atas dasar sakinah atau ketenangan, mawaddah atau cinta, dan romah atau kasih sayang. Nah, dalam relasi marital ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesetaraan dan kemitraan. Suami dan istri adalah partner, bukan atasan atau bawahan. Jadi saling melengkapi sesuai peran masing-masing, saling bekerja sama. Yang kedua, ada hak dan kewajiban yang harus seimbang. Suami pemimpin atau qawam memberikan nafkah dan melindungi, sedangkan istri mengelola rumah tangga, mendukung suami. Jadi keduanya punya tanggung jawab moral dan saling melengkapi satu sama lain, saling melayani dengan baik. Yang ketiga ada muasyarah bil ma'ruf atau perlakuan baik. Suami istri wajib saling memperlakukan dengan baik, lembut, saling menghargai dan tidak menyakiti. Intinya, hubungan harus penuh dengan adab dan kehormatan. Yang keempat, ada kerjasama dan tanggung jawab bersama. Mengurus keluarga bukan hanya tugas satu pihak. Jadi, perlu saling bantu dalam hal mengasuh anak, mengelola rumah tangga, dan menghadapi berbagai macam masalah. Nah, permasalahan-permasalahan seringkali muncul dari komunikasi yang kurang. Kita akan bahas beberapa teori komunikasi, kemudian juga nanti ada qaulan ma'rufah, kemudian ada penyelesaian masalah, dan juga nanti islah. Yang pertama ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dalam perkawinan menekankan pentingnya keterbukaan, empati, dan dukungan serta sikap positif
satu sama lain, baik dari suami, istri, dan seluruh anggota keluarga, termasuk anak. Dengan demikian, seluruh anggota keluarga akan merasa nyaman dan juga merasa diterima atau merasa didengarkan di dalam keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, dalam teori komunikasi perkawinan terdapat teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial menekankan bahwa hubungan dapat dipertahankan apabila seseorang merasa memperoleh lebih banyak keuntungan dibandingkan kerugian dalam menjalankan perkawinan tersebut. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam meningkatkan persepsi keuntungan, misalnya melalui ungkapan kasih sayang, pujian, dan apresiasi terhadap pasangan. Sebaliknya, komunikasi negatif atau kurangnya perhatian dapat membuat pasangan merasa tidak dihargai, kemudian yang meningkatkan resiko konflik dan ketidakpuasan dalam pernikahan. Jadi sangat penting dalam berhubungan suami istri itu saling menghargai dan juga saling menghormati satu sama lainnya. Yang ketiga, ada teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menampilkan perilaku pasangannya. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas, transparan, dan tidak ambigu sangat penting untuk membentuk atribusi yang sehat dan mencegah kesalahpahaman. Misal, ada suami pulang kantor makan di luar, setelah pulang ditawarin makanan, oh tadi udah makan. Nah, taunya si istri bahwasanya suami ini tidak mau makan di rumah, tapi bisa dijelaskan oleh suami dengan begitu pemahaman yang baik dan juga tidak ikut terpancing emosi bahwasanya tadi di kantor hampir mungkin gak enak badan, hampir pingsan karena lapar seperti itu, sehingga si suami memutuskan makan di luar, misal seperti itu. Nah, dalam Islam sendiri terdapat konsep qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa merupakan bentuk perkataan yang baik dan pantas menurut Al-Quran dan menjadi bagian penting dari prinsip komunikasi etis dalam Islam. Karakter utama qaulan ma'rufa adalah penggunaan bahasa yang santun, sopan, dan tidak kasar. Ucapan yang tepat sesuai norma akan menghindarkan diri dari konflik dan kesalahpahaman. Kemudian dalam hal hubungan segalanya disampaikan dengan kejujuran, karena qaulan ma'rufa termasuk etika komunikasi yang diperintahkan oleh Islam, maka kejujuran menjadi bagian tak terpisahkan. Kemudian tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Salah satu tujuan diterapkannya qaulan ma'rufa adalah menghindari kata-kata yang menyakiti dan merendahkan martabat orang lain, termasuk pasangannya. Dan yang terakhir yaitu mengedepankan etika dan juga moral. Dalam komunikasi, karakteristik paling mendasar dari qaulan ma'rufa adalah bahwa komunikasi harus berlandaskan etika dan moral sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, jika teknik-teknik komunikasi tadi sebagai pencegahan masalah, sekarang kita akan membahas terkait penyelesaian jika masalah tersebut sudah terjadi atau biasa kita sebut resolusi konflik. Nah, dalam Islam nanti kita akan bahas yaitu namanya islah. Resolusi konflik adalah proses menyelesaikan konflik secara konstruktif melalui komunikasi dan negosiasi untuk mengurangi ketegangan, mencapai kesepakatan, dan menjaga hubungan tetap baik. Strateginya meliputi komunikasi yang efektif, empati, pemecahan masalah yang sehat, kompromi, negosiasi, serta bisa dibantu dengan mediasi yang adil dan netral. Dalam keluarga atau pernikahan, resolusi konflik harus dilandasi sikap saling pengertian, keterbukaan, dan komunikasi yang baik agar konflik tidak menjadi lebih parah. Selain itu, penting mengintegrasikan nilai spiritual seperti kesabaran dan kejujuran. Contohnya, konflik suami istri dapat diselesaikan dengan menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan pasangan agar tidak berkembang menjadi pertengkaran. Nah, penyelesaian dalam Islam kita sebut sebagai islah. Islah merupakan upaya memperbaiki dan mendamaikan hubungan agar kembali menjadi harmonis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam keluarga, islah dilakukan untuk mengatasi konflik antara suami istri melalui komunikasi, bermusyawarah, nasihat, atau mediasi dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga. Dari sudut pandang psikologi, islah merupakan proses memperbaiki hubungan atau intervensi relasional di mana konflik dianggap wajar, tetapi harus dikelola secara positif dan juga konstruktif. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai psikologi perkawinan dan keluarga. Jika ada pembahasan atau pertanyaan yang ingin diajukan, tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.